Selamat pagi, Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, oke, kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kalau pada pagi hari ini bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Saya dan Pak Damai berkolaborasi dalam komunitas Madiwiyata. Nah, yang akan menyampaikan materi pada hari ini ada saya dan juga ada Pak Damai selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Malang. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini agar lebih lebih menyenangkan karena kita harus melakukan segala sesuatunya dengan hati yang ceria. Mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar juga tidak tegang Bapak Ibu ya. Nah, coba kita cari satu benda yang ada di sekitar kita yang paling dekat dengan kita sekarang. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Untuk benda yang ada yang paling dekat saja, nggak usah cari sampai pergi ke kantor mungkin atau mau ambil sesuatu yang lain mungkin, yang di dekat kita saja sekarang. Sudah dapat? Mungkin yang sudah. Mungkin yang on cam bisa ditunjukkan. Saya mau lihat ini apa saja yang dibawa. Oh, Pak Damai itu bawa apa itu? Tahu nggak ini Bu Fani apa kira-kira? Apa itu? Remote kah? Ya, betul. Oh, ini remote kipas ini Bu Fani. Oh, remote kipas. Kira-kira, nah nanti setelah ditunjukkan, kita buat satu kalimat ya. Mungkin saya beri contoh terlebih dahulu. Hari ini saya membawa sebuah ballpoint. Saya akan menggunakan ballpoint ini untuk mencatat apa saja yang saya terima dari kegiatan diseminasi budaya positif seperti itu ya. Nanti dilanjutkan dengan menunjuk teman yang lain. Jadi secara acak menunjuk teman yang lain gitu. Untuk yang kedua saya menunjuk Pak Damai. Baik Bu Fani. Saya memilih remote ini karena Malang kalau siang hari, apalagi di lantai 2 ini tempat saya berada sekarang itu sangat panas sekali, sehingga ini selalu menemani saya ketika bekerja di lantai 2. Itu alasan saya Bu Fani. Selanjutnya saya menunjuk Bu Dita. Monggo Bu Dita. Ya, saya pegang mouse. Kenapa saya pegang mouse? Ya kan sesuai dengan kompetensi saya sebagai guru komputer ya. Jadi ngajarnya itu pakai mouse juga. Jadi kebetulan ya di depan saya kan pakai mouse. Kenapa kok nggak pakai kursor yang biasa? Ada kendala di laptopnya. Begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Dita menunjuk siapa? Saya menunjuk Bu Nila. Oke, silakan Bu Nila. Tadi saya lihat sepertinya Bu Nila ini membawa HP ini kalau nggak salah. Tapi sepertinya Bu Nila masih ada suatu kegiatan. Oke, kita lanjut aja deh kalau gitu. Oke, ya dari kegiatan yang kita lakukan semua ice breaking kita hari ini, diharapkan kita lebih sadar akan benda-benda yang akan ada di sekitar kita, dan apa yang ada di sekitar kita, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut.
Kita buat kesepakatan forum diskusi terlebih dahulu agar forum diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, mungkin kita harus saling menghargai. Jadi, jika ada mungkin pendapat yang berbeda dari satu dengan yang lain, kita harus mengingat kalau kita harus menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, jika mungkin akan meninggalkan ruang meet, bisa izin terlebih dahulu melalui ini kolom chat ya Bapak Ibu. Kemudian diperbolehkan untuk mengikuti forum diskusi dengan sambil makan ataupun minum. Tetapi harus tetap fokus, walaupun boleh makan dan minum, tapi tetap fokus Bapak Ibu ya. Kemudian kita mulai tadi dengan tepat waktu dan kita akhiri juga harus dengan tepat waktu. Itu yang paling disukai itu biasanya ya. Kemudian agar berjalan lancar dan bisa menjadi pendengar yang baik, maka saat penyampaian materi, Bapak Ibu bisa mematikan mikrofon. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu yang lain atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Iya, sudah cukup. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan belajar budaya positif. Nah, budaya positif itu ada 7. Apa saja sih? Nah, itu sudah kelihatan sebenarnya. Yaitu memahami paradigma belajar, kemudian disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar dari manusia, kemudian ada posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas ketujuh hal tersebut. Nah, yang pertama adalah kita mau coba mengepalkan tangan kita. Bila kita mengepalkan tangan kita, kita bayangkan bahwa dalam mengepal tangan kita ini, kita membawa sesuatu yang sangat berharga. Entah itu suatu barang yang sangat menurut kita sangat berharga, ataupun apa sajalah yang menurut kita sangat berharga. Kita ada di tangan kita dan kita genggam seerat mungkin. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus berusaha menjaga apa yang sudah Bapak Ibu genggam sekuat mungkin, karena Bapak Ibu merasa kalau hal tersebut itu sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, di satu sisi, nah kita mau mencoba juga menjadi dua orang yang berbeda. Kalau tadi kita mencoba untuk menggenggam sekuat mungkin, seerat mungkin. Nah, kita juga mencoba, mungkin kalau ada teman kita mau mencoba untuk membuka kepalan tangan teman kita yang lain. Nah, bagaimana kita berusaha bisa membujuk, mungkin bisa menghardik, mengintimidasi, ada yang mungkin memarahi, ada yang menggoda, ada yang mungkin menggelitik agar genggaman tangan teman kita yang lain itu bisa terbuka. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi orang yang menggenggam, apakah Bapak Ibu mau melepaskan genggaman Bapak Ibu walaupun teman Bapak Ibu membujuk, mungkin mengiming-imingi sesuatu, atau mungkin menggelitiki, menggoda, bagaimana? Kira-kira apakah Bapak Ibu mau? Oke. Kemudian jika Bapak Ibu menjadi orang yang mau membuka kepalan tangan temannya,
Apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Apakah Ibu mengintimidasi, memaksakan, atau mungkin dengan cara yang lebih halus, membujuk mungkin? Oke, setelah kita pikirkan, kita renungkan, nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu membuka, kira-kira mengapa alasan Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Oke. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Menjaga agar tidak terbuka. Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Kira-kira Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa kira-kira yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan dari Bapak Ibu sekalian? Oke. Nah, dari jawaban-jawaban yang mungkin Bapak Ibu renungkan, nah, kemungkinan jawaban kita untuk pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi. Ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan untuk menutup kepalan tangannya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri. Walaupun tadi mungkin ada yang memaksakan, sampai ada yang mengintimidasi, ada yang merayu tadi. Nah, tentu saja tetap kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Nah, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin kalau waktu itu misalkan saja, oh saya kebutuhannya sedang lapar, kemudian teman kita merayu dengan nanti diiming-iming, nanti saya beri donat. Nah, kan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita sedang tidak lapar, tidak butuh makanan, teman kita mengiming-iming atau memberi tawaran yang seperti itu, mungkin kita masih akan tetap bersikukuh untuk tetap memegang tangan kita erat-erat. Jadi semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, miskonsepsi makna dari kontrol. Nah, ini disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu adanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Kemudian juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi dari makna kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, kita sekarang mau belajar dari perubahan paradigma. Nah, perubahan, jadi ada sesuatu yang lama yang sudah berubah berganti, ya. Yang pertama itu dari stimulus respon. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Oke. Nah, adanya perubahan bahwa realitasnya kebutuhan kita itu tidak sama tapi berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Nah,
ternyata perubahan paradigma itu adalah setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang terjadi perubahannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Nah, kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata perubahan paradigmanya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditunjukkan oleh seseorang yang melakukan perilaku buruk, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Perubahannya adalah hanya diri saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol, tapi diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, perubahannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, perubahannya yang ada adalah model berpikir menang dan menang. Nah, disiplin positif ya. Saat kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas dalam benak Bapak, Ibu sekalian? Kira-kira ada ya yang bisa mengungkapkan? Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas dalam benak Bapak, Ibu? Ada yang mau menjawab mungkin? Bu Dita, kira-kira kalau ada kata disiplin, apa sih yang terlintas dalam benak Bu Dita kira-kira? Halo Bu Dita. Ya Bu, maaf. Ya, Gimana? kalau mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang terlintas dari Bu Dita dengan kata disiplin? Yang terlintas di benak saya kalau ada kata disiplin itu pasti sebuah hukuman, harus tertib gitu. Oh, harus tertib. Mungkin ada yang lain mungkin. Oke. Ya, harus tertib tadi. Tertib ya tadi ya Bu Dita ya. Oke. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, karena kita ini kurikulum merdeka. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang kita mau ambil dan kita terapkan untuk anak-anak adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi mereka bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, jika murid, itu dapat menerapkan disiplin positif, berarti mereka dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakannya. Selain itu, motivasi mengontrol diri tersebut juga didasarkan pada motivasi internal, bukan dari akibat penghargaan, hukuman, atau paksaan. Jadi, jika anak-anak sudah bisa melakukan sesuatu tanpa adanya dorongan dari penghargaan atau dorongan dari hukuman, takut dihukum, atau karena dipaksa oleh guru, orang tua, maka mereka sudah melakukan disiplin positif. Semuanya dilakukan, motivasinya adalah dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia itu tadi sudah kita singgung ya, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya takut dihukum. Nanti kalau saya tidak melakukan, misalkan saya nanti kalau nggak ngerjakan PR, nanti saya dihukum. Nah, itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, kadang itu dihukum kan tidak nyaman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau aku membantu ibu, aku merapikan tempat tidurku, pasti aku dipuji oleh mama misalkan. Nah, itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu ada yang berupa barang, ada yang berupa tindakan seperti pujian tadi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah motivasi yang paling tinggi. Mereka melakukannya untuk dirinya sendiri karena mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, mereka tidak melakukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, kalau di dalam kelas, agar menciptakan tadi yang melakukan sesuatu yang sebentar, saya kembali lagi. Melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka kalau di kelas, agar mereka itu merasa kalau itu adalah nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka ingin lakukan, nah kita membuat namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid. Jika murid meyakini apa yang sudah disepakati, maka murid akan bertindak sesuai dengan keyakinan tanpa adanya sebuah keterpaksaan. Jadi, di dalam keyakinan kelas ini, kita mengajak anak-anak untuk mencoba membuat sebuah keyakinan. Kira-kira mau seperti apa? Gambarannya itu sikap yang bagaimana. Nah, kalau mereka sudah mencetuskan sendiri, nah itu dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, karena hal tersebut dibuat oleh siswa sendiri, nah mereka bisa melakukannya untuk menumbuhkan yang tadi itu, melakukan sesuatunya untuk dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau orang lain.
Oke. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di dalam kelas. Kebetulan saya mengajar di SD Kamadiwiyata 2, menjadi guru kelas 2. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengajak siswa untuk menyebutkan, memberikan gambaran bagaimana kelas impiannya, apa yang mereka harapkan dari kelas yang diinginkan. Nah, kalau mereka sudah bilang, ya, anak-anak katanya yang menyenangkan, sukanya yang gurunya ramah, sukanya gurunya baik. Nah, itu mereka kalau untuk kelas 2 SD masih polos ya Bapak Ibu, jadi masih bisa menyampaikannya gitu. Kemudian, nah setelah mereka memberikan gambaran kelas yang mereka impikan, nah mereka menyebutkan juga kira-kira mereka senangnya belajarnya mudah dimengerti dengan cara yang bagaimana, suasana kelas yang bagaimana, seperti itu. Setelah itu, kalau sudah mereka tahu bagaimana kelasnya, suasananya yang bagaimana, kemudian suasana hatinya yang harus bagaimana saat pembelajaran, nah kita mulai membawa anak-anak untuk berdiskusi, nah membahas impian-impian tersebut untuk menjadi sebuah kesepakatan. Nah, jadi kalau mau gurunya ramah, tidak marah-marah, tuh kira-kira bagaimana sikapnya. Kemudian tadi itu maunya pembelajarannya yang ceria. Nah, kira-kira biar pembelajarannya ceria bagaimana? Ada yang menyampaikan tidak bertengkar dengan teman, Bu. Nah, tidak pilih-pilih teman. Nah, hal-hal yang tersebut yang dimaksud dari keyakinan kelas. Nah, untuk hal-hal yang tersebut disampaikannya juga dari siswa sendiri. Nah, Bapak Ibu guru selaku guru hanya bertugas menjadi fasilitator. Jadi hanya memberi pemantik dan juga menuliskan kira-kira apa saja yang menjadi keinginan anak-anak dan apa yang mereka ingin lakukan untuk mencapai dari kelas dan suasana yang diimpikan di dalam kelas. Seperti itu. Oke. Kalau selanjutnya, nah, ada kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan dasar manusia ini akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Damai. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fani. Baik, selanjutnya yaitu kita sudah masuk ke bagian yang kelima, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi pada hakikatnya, pada saat mungkin kita melihat anak-anak atau murid-murid kita melakukan sesuatu, perbuatan atau perilaku itu sebenarnya mereka itu sedang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi untuk lebih jelasnya, sebelumnya saya akan bacakan di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan untuk diterima. Ketiga, penguasaan, jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi inilah beberapa teori berdasarkan kebutuhan dasar yang menjadi latar belakang mereka melakukan suatu perilaku. Jadi misalkan nanti kita melihat murid-murid kita, anak-anak kita melakukan sesuatu itu kita harapannya kita sebagai pendidik itu bisa mengetahui sebenarnya apa sih kebutuhan mereka. Sehingga jika nanti kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia ini dan kita bisa melihat kebutuhan mereka, maka
pada saat kita menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi itu tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan. Baik, bisa di next, Bu Fani. Sebentar. Bu Fani minta tolong di next. Kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi kalau kita melihat anak murid kita melakukan hal yang negatif, sebenarnya itu karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Lanjut, Bu Fani. Nah, di sini kita ada studi kasus. Di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi ketika Doni melakukan meminta makanan, sebenarnya itu ada beberapa mungkin alasan dari Doni melakukan hal tersebut. Dari sini kita akan mencoba melihat alasan berdasarkan mungkin jawaban dari Doni dari 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Fani. Apabila Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi ini merupakan salah satu mungkin alasan dari Doni meminta bekal makanan milik temannya. Mungkin dia tidak mendapatkan bekal, tidak dibawakan bekal, sehingga dia ingin memenuhi kebutuhannya dengan meminta makanan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu semuanya menghadapi suatu permasalahan yang seperti ini, bisa menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan tepat sasaran. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu berkenan, mungkin bisa memberikan jajan atau bagaimana ke Doni. Dan bisa nanti berkomunikasi juga ke orang tuanya. Apakah kesulitan dari orang tua dari Doni kenapa tidak bisa membawa bekal. Jadi seperti itu. Lanjut, Bu Fani. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini ya PR kita bersama Bapak Ibu, mungkin kita mempunyai beberapa murid-murid kita atau anak-anak kita yang mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi kalau kita nanti menemukan permasalahan seperti ini pada murid kita, kita bisa memberikan solusi yang mungkin tepat sasaran. Jadi kita mungkin sedikit memperhatikan ke dia supaya dia juga merasa juga diperhatikan. Lanjut Bu Fani. Yang ketiga, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ini biasanya anak-anak yang aktif dan sebagainya itu kita harus nanti ke depannya kita bisa menanyakan dari hati ke hati kepada murid kita, apakah sebenarnya yang menjadi latar belakang. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu menemukan kasus seperti ini, ya kita lihat sebenarnya apa sih yang diharapkan dari anak kita. Lanjut Bu Fani, yang keempat. Yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan adalah kebebasan. Jadi ini ya PR kita juga ya mungkin ibu-ibu yang membawakan bekal anaknya karena ingin anaknya
bisa ini, bisa itu, bekalnya itu saja, mungkin coba diperhatikan kembali. Apakah anak-anak kita itu sudah bisa menerima itu atau belum. Lanjut yang terakhir, Bu Wani. Yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini anak-anak iseng-iseng kita itu kita nanti bisa melihat ya sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Jadi itu tadi adalah kelima kebutuhan dasar manusia yang mungkin juga dialami oleh murid-murid kita yang mungkin sedang melakukan suatu tindakan. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Yang keenam di sini kita akan memahami tentang posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita atau murid-murid kita yang mungkin sedang bermasalah atau menghadapi suatu tindakan, maka sebenarnya kita itu bisa saja berada di posisi di antara kelima ini. Jadi nanti kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu. Sebenarnya sambil nanti monggo Bapak Ibu bisa merenungkan, merefleksikan saat ini Bapak Ibu itu sedang berada di posisi yang seperti apa. Jika nanti Bapak Ibu sedang di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, kira-kira dampaknya yang terjadi pada anak itu seperti apa. Oke, kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama di penghukum, next. Ya, kita sambil melihat sedikit. Nah, di situ dalam adegan di situ ada murid yang terlambat. Jadi ada murid yang terlambat. Di situ ada ibu guru yang menegurnya. Nah, di situ nanti kita akan melihat jika penghukum biasanya kata-kata yang dilontarkan oleh guru itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Biasanya juga memberikan hukuman verbal atau fisik. Nah ini kalau misalkan dari kita Bapak Ibu bisa menerapkan dari posisi penghukum ini, sebenarnya dampaknya murid menjadi pendendam, menjadi pendendam dengan kita, dengan mungkin temannya, terus tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu, itulah dampaknya. Jadi kalau kita masih menangani sebuah anak dengan cara menghukum, itu dampaknya akan seperti itu, Bapak Ibu. Biasanya contoh hukumannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau dalam kasus ini dia terlambat dihukum untuk keliling lapangan basket 5 kali supaya kapok. Nah ini kan tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Nah ini adalah posisi penghukum ya. Kita melanjut ke posisi yang kedua. Posisi yang kedua di sini adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya ini sering dilakukan guru secara tidak sadar. Biasanya dengan kata-kata yang lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi kita lebih banyak menyalahkan murid walaupun dengan kata-kata yang tidak membentak. Nah ini membuat, kalau kita menyalahkan murid itu kan membuat dengan cara membuat guru itu menderita. Dengan kalau salah satu kalimat bisa jantungan kalau tegur bapak kepala sekolah nanti ibu lah. Itu adalah salah satu kalimat yang membuat si murid merasa bersalah dengan tindakannya sehingga guru yang bersangkutan itu ditegur oleh kepala sekolah. Dampaknya Bapak Ibu kalau kita menjadi posisi pembuat merasa bersalah ini membuat murid merasa identitasnya gagal, rendah diri, tidak percaya diri, dan bisa juga menarik diri dari lingkungannya. Nah itu adalah dampak jika kita berada di posisi ini. Jadi nanti monggo Bapak Ibu yang mungkin masih berada di posisi ini bisa nanti kita coba posisi mana yang baik. Kita lanjut ke posisi yang ketiga, Bu Fani. Posisi yang ketiga ini teman. Nah ini teman itu apakah sudah baik? Nah kita lihat di sini posisi teman, suara guru akan ramah. Dia akan lebih akrab dengan anak-anak. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Terkadang kalau posisi ini seperti guru dan murid itu tidak ada batasan.
Nah, dari sini salah satu kalimatnya kalau kita menggunakan posisi ini adalah biar tidak terlambat lagi, bikin seneng ibu, demi ibu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu lebih dekat dengan anak-anak sehingga anak-anak merasa nyaman. Walaupun seperti ini terkadang dahulu sebelum saya mengikuti CGP ini saya merasa posisi teman ini adalah posisi yang baik karena kita bisa dekat dengan anak-anak dan anak merasa nyaman dengan kita. Tapi ternyata di posisi teman ini pun ternyata ada dampaknya, yaitu murid akan tergantung pada satu orang, faktor ketergantungan. Jadi kalau dia dengan misalkan dengan Bu Rida, nanti ya kalau ada sesuatu pasti ke Bu Rida karena Bu Rida nanti bisa mengetahui apa permasalahannya, berbicaranya lebih enak, ngobrolnya santai. Lah itu menjadi ketergantungan sehingga tidak mau dengan guru yang lain, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini adalah dampak dari posisi teman. Selanjutnya di posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau ini bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi suaranya seakan-akan netral di sini. Tercipta identitas diri yang positif atau berhasil. Pemantau senantiasa memantau anak-anak perkembangannya itu bagaimana. Jadi kalau ada satu kalimat di sini contohnya, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir, nah itu lebih ke konsekuensi, bukan hukuman. Jadi konsekuensinya apa? Misalkan dia harus mengejar keterlambatan pada saat jam istirahat. Jadi terpotong jam istirahatnya untuk belajar dari keterlambatan yang sudah dilakukan. Di sini di posisi pemantau ternyata juga masih ada dampaknya Bapak Ibu. Jadi posisi ini mempunyai dampak murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Jadi terkadang kita masih ya, ayo nanti siapa yang bisa mengerjakan ini, nanti akan Bapak kasih hadiah. Nah, jadi di sini anak-anak akan merasa, oh nanti kalau saya bisa mengerjakan ini, membantu ini, itu akan mendapatkan reward. Jadi masih belum berasal dari dalam diri murid. Nah, ini yang dilakukan ini masih, tapi sebenarnya ini sudah baik sebenarnya. Karena di sini, posisi ini kita, anak-anak juga belajar dari konsekuensi apa yang dia terima ketika melakukan sesuatu. Lanjut di posisi yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, posisi yang secara teori itu adalah posisi yang terbaik untuk pendidik atau guru pada saat kita menghadapi suatu permasalahan. Posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi di sini kita seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga apa yang dilakukan itu anak-anak akan menerima solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Sehingga ketika dia menemukan solusinya sendiri, dia akan belajar banyak hal dibandingkan dengan solusi yang terkadang kita selalu memberikan, ya udah kamu nanti kalau seperti ini kamu harus seperti ini. Itu dari kita. Nah, kalau di sini kita akan berupaya bagaimana solusi itu berasal dari murid. Dampak posisi manajer, murid akan menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Karena dia kalau misalkan mendapatkan masalah, belajar memecahkan masalah, nah disinilah peran kita sebagai manajer. Nah itulah posisi kita sebagai pendidik ketika nanti kita dihadapkan sebuah permasalahan. Nah, jadi yang terbaik itu adalah manajer, Bapak Ibu ya. Nanti harapannya setelah pengimbasan ini, monggo Bapak Ibu itu bisa memposisikan dirinya ketika berhadapan dengan murid itu, harapannya itu bisa sebagai manajer. Sehingga budaya positif di sekolah kita itu bisa akan muncul atau tercipta. Next, Bu Fani. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah memahami kebutuhan murid, terus oh ternyata murid saya itu membutuhkan ini, membutuhkan perhatian. Yang kedua, kita bisa memposisikan diri sebagai apa? Harapannya kita bisa memposisikan sebagai manajer. Setelah kita memahami, oh saya akan mencoba memecahkan masalah dari murid ini menggunakan posisi manajer.
Dan alangkah nanti bisa tercipta budaya positif jika kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan dialog kita dengan murid untuk memecahkan masalah yang dihadapi murid. Di sini ada beberapa tahapan, bisa di next dulu, Bu Fani. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, berdialog dengan murid, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita kayak menenangkan murid kita supaya mereka bisa berpikir dengan baik. Kita stabilkan dulu emosinya, kita tenangkan dulu, supaya apa? Supaya anak-anak itu bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan atau sesuatu tindakan yang dia lakukan. Biasanya untuk menstabilkan identitas ini, pertanyaannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berbuat salah itu manusiawi. Nah, jadi itu adalah seakan-akan anak-anak itu menjadi tenang. Oh ternyata, oh saya itu salah. Tetapi saya salah itu bukan salah yang harus bagaimana. Jadi di sini dia akan menerima kesalahan dia, sehingga nanti kita bisa masuk menyelami apa yang dia lakukan. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru kalau kita anak-anak sudah nyaman, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya bisa menggunakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ini salah satu sarana kita mengetahui kebutuhan apa yang sedang anak kita perlukan. Sehingga nanti kita juga bisa menentukan sikap, ya, menentukan sikap apa selanjutnya yang perlu kita tanyakan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita tahu alasan mendasar. Nah, ini yang terkadang kalau kita melihat betapa mirisnya kalau misalkan kita melihat teman-teman kita, teman guru pendidik yang langsung memberikan sebuah hukuman ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Mesti terlambat. Udah, kamu terlambat, silakan isi tatipsi. Kamu sekarang belajar sendiri di lorong dan sebagainya. Nah, itu harapannya setelah nanti kita belajar tentang segitiga restitusi, kita bisa menangani anak-anak itu dengan baik. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tadi ada materi sebelumnya di Bu Fani tadi sudah ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah yang akan menjadi panduan kita, patokan kita ketika nanti kita mengarahkan anak untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi kalau misalkan tadi ada anak terlambat, ada di keyakinan kelasnya pada saat dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran itu adalah datang tepat waktu. Nah, itu adalah menghargai waktu, misalkan sebagai keyakinan seperti itu. Sehingga pada saat kita nanti menanyakan keyakinan, kita bisa kembalikan anak-anak ke apa sih yang sudah dia buat, yang sudah dia sepakati dengan wali murid, dengan wali kelas, dengan sekolah. Nah, itu nanti akan menjadi pembelajaran bagi mereka. Nah, di sini kalau anak-anak bisa menemukan, bisa memahami keyakinan kelas, sehingga dia akan menemukan solusinya. Oh, setelah kalau saya terlambat, besok saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi itu adalah salah satu tahapan untuk nanti kita dapat terapkan. Setelah ini ada contoh video bagaimana sebuah tahapan segitiga restitusi itu dilaksanakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Oke, silakan Bu Fani. Suaranya nggak muncul ya, Bu Fani. Coba share sound-nya. Apakah bisa dicek dulu? Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Jadi sambil di sini nanti ada sebuah kasus. Jadi Renhat, salah satu murid dari SMPK Madiwiyata itu beberapa kali itu terlambat. Jadi beberapa kali terlambat, terus sehingga beberapa kali sudah dicatat oleh guru piket. Jadi guru piket sudah mencatat, terus karena sudah lebih dari beberapa kali, sehingga diarahkan untuk menemui wali kelasnya. Nah, di sini saya bertindak sebagai wali kelas yang akan berdialog dengan salah satu murid yang sedang
terlambat itu tadi. Jadi di sini ada proses dialog. Masih belum muncul ya Bu Hani ya suaranya? Muncul, Pak. Oh muncul ya? Kok enggak? Coba. Kok nggak bisa Pak ya? Coba di stop screen dulu, terus di present lagi. Mungkin ada yang dicentang di kanvanya. Ya, jadi sambil menunggu ada kendala teknis. Jadi nanti di situ akan ada dialog yang guru terlihat netral, jadi tidak marah dan tidak membuat anak merasa bersalah dengan menanyakan nanti kalau kamu terlambat, Bapak sebagai wali kelas akan dimarahi oleh kepala sekolah dan sebagainya. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu. Dan juga tidak ada hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oke, kita coba lagi, kita lihat. Oke, dia Bapak, saya sambil jelaskan ya. Nah, di situ kenapa kamu murung, tidak biasanya dan sebagainya. Nah, di situ dia karena menjelaskan alasannya. Oh, tadi saya terlambat, Pak. Tadi saya kena tatipsi oleh guru piket. Nah, di situ guru akan menanyakan, oh, kesalahan itu manusiawi. Semua orang, teman-temanmu mungkin juga pernah terlambat juga. Nah, di sini Renat akan menjadi tenang. Ketika ditanyakan, oh teman saya itu sebenarnya juga pernah terlambat, jadi saya itu bukan satu-satunya anak yang terlambat. Nah, itu adalah salah satu tahapan menstabilkan identitas tadi. Permisi Pak. Renhat, silakan duduk dulu, Re. Bagaimana kabar kamu, Re? Baik Pak. Tidak biasanya kamu datang ke Bapak dengan wajah murung seperti ini. Iya Pak, tadi pagi saya datang terlambat dan disanksi sama guru piket. Menurut kamu, datang terlambat itu apakah merupakan kesalahan? Iya Pak, saya minta maaf. Ya, tidak apa-apa, Re. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Temanmu mungkin juga pernah ada yang terlambat. Tapi yang terpenting, kita harus bisa belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kamu setuju? Setuju Pak. Baik, sekarang mari kita cari solusinya bersama. Ray sering terlambat pasti ada alasannya. Sekarang coba ceritakan ke Bapak, kenapa Ray bisa terlambat datang ke sekolah? Iya Pak, karena saya tidur terlalu malam karena sering bermain HP sampai larut malam. Oh begitu. Apakah perbuatanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? kedisiplinan Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Sangat penting Pak, karena dengan disiplin saya akan datang lebih awal dan tidak terlambat. Bagus. Dengan tepat waktu pasti Ray akan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Iya Pak, saya sangat menyesal datang terlambat. Ya. Sikap baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa Itu yang juga akan kamu di lakukan tahapan agar menanyakan Ray keyakinan, tidak datang terlambat? si wali murid Saya juga akan akan tidur lebih cepat, Pak. wali kelas akan menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar di kelas. Solusinya. Nah, Besok itu dia Bapak akan melihat mengingat Ray kembali akan apa yang bersekolah sudah tepat waktu, disepakati dalam kelas. Saya, Pak, saya Harus bisa. datang Baik, tepat sekarang waktu, Ray bisa menghargai silakan. waktu, kedisiplinan. Nah, itu adalah keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat di proses tahapan kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas. Sehingga kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya yang mungkin wali kelas atau guru mata pelajaran bisa, tidak hanya wali kelas sebenarnya. Guru mata pelajaran juga bisa membuat kesepakatan-kesepakatan pada saat jam pembelajarannya. Harus seperti apa. Sehingga kalau nanti ada murid atau anak yang melanggar dari kesepakatan itu, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi, nanti anak-anak akan berdampaknya jangka panjang. Karena solusi yang didapat adalah solusi yang berasal dari dalam dirinya.
Baik, next Bu Fani. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jadi dari serangkaian tadi materi yang sudah disampaikan Bu Fani dan saya, mulai dari perubahan paradigma, disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi, itu adalah suatu penerapan atau konsep yang dapat kita terapkan di kelas, di sekolah kita. Tidak hanya di kelas, kalau misalkan kita masih bisa menerapkan kelas, harapannya minimal di kelas kita bisa menerapkan konsep-konsep ini. Sehingga kalau nanti semua jenjang kelas sudah menerapkan konsep ini, maka akan terciptalah sebuah budaya positif di sekolah kita. Nah, kalau misalkan sekolah kita itu budaya positifnya sudah muncul dan baik, maka murid-murid kita juga akan menjadi sosok pribadi yang berkarakter positif. Sehingga tadi kalau kita flashback kembali, di keyakinan kelas, kenapa kok tidak pakai kata-kata negatif, dilarang, dan sebagainya. Karena kita harus memulai dari hal-hal itu membuat katanya adalah positif. Sehingga nanti di akhir itu menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, demikian presentasi atau pengimbasan tentang budaya positif yang saya sampaikan bersama dengan Bu Fani sebagai calon guru penggerak. Mungkin monggo bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya juga boleh tentang materi-materi yang sudah kami sampaikan untuk menambah wawasan kita, bagaimana nanti kita harapannya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Itu ya Bu Fani, monggo saya kembalikan ke Bu Fani. Mohon maaf ada kendala sedikit. Oke, terima kasih Pak Damai yang sudah menyampaikan. Sebelum menutup presentasi dan adanya tanggapan, saya punya pantun ini. Saya siapkan pantun. Oke. Cakep. Nanti menyampaikan cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Bali. Cakep. Jangan lupa makan donat. Cakep. Demikian presentasi kami. Semoga bermanfaat. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Iya, Bunila. Ya. Kesempatannya Bu Fani dan Pak Damai. Ya. Terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Saya sebagai orang awam itu seperti merasa diingatkan kembali dari diseminasi hari ini ya. Begitu. Terutama saya garis bawahi 5 posisi kontrol tadi. Kalau saya refleksikan itu selama ini saya itu ada di posisi pemantau kalau dari definisi tadi. Saya pikir itu sudah posisi paling baik. Ternyata saya disadarkan bahwa itu belum baik. Saya harus naik level lagi untuk menjadi posisi manajer. Ya, terima kasih Pak Damai dan Bu Fani yang mengingatkan. Semoga saya dan kita semua terus belajar untuk bisa berada di posisi manajer. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nila untuk tanggapan positifnya. Semoga kita semua bisa diingatkan kembali untuk menjadi lebih baik. Oke, untuk selanjutnya ada Bu Dita yang sudah raise hand ini. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Fani, Pak Damai sudah memberikan pengimbasan mengenai budaya positif. Sangat luar biasa sekali pemaparannya. Kita semakin termotivasi juga bahwa kita dapat melakukan budaya-budaya positif yang menarik dan menjadi refleksi buat diri saya sebagai pendidik. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, karena mungkin selama ini kita hanya langsung menuduh
murid saja tanpa menyelesaikan dengan tahapan-tahapan. Mungkin dengan tahapan segitiga restitusi ini bisa menjadi refleksi dan motivasi saya sebagai pendidik untuk bisa menerapkan dalam penyelesaian masalah pada murid. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dita. Ya, kita memang harus mencari tahu terlebih dahulu ya, kira-kira apa yang melandasi anak-anak kita itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak langsung menuduh, tapi kita mencari tahu terlebih dahulu. Terima kasih Bu Dita. Ada yang lain mungkin? Oke, atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri, tidak lengkap kalau tidak foto bersama terlebih dahulu. Ya, kita foto bersama. Ya, foto ya. Oke. Yang ini siapa nih Pak? Saya foto boleh, saya screen di Oh, sini. oke, boleh. Ya. Oke ya, kita saya hitung ya. Paling cantik dan paling ganteng ya. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sambung. Oke, terima kasih. Sudah terlihat wajah-wajah bahagia dari Bapak Ibu guru semua ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Damai, Bu Fani.